Ustaz, saya mau menanyakan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lantas sholat wajib berjamaah. Tapi Ustaz tidak mengatakan sholat wajib berjamaah, cuma tadi Ustaz mengatakan sholat tahiyatul masjid dan sholat wajib berjamaah. Saya pernah mengetahui sendiri bahwa pada suatu hari Jumat, Jumatan itu di masjid. Beliau itu masuk masjid sampai qomat itu salat 2 rakaat, salam, salat 2 rakaat, salam, salat 2 rakaat, salam. Sampai qomat dia baru selesai sholat sunnah yang namanya 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Itu saya memandang dengan mata kepala. Setelah kita turunkan ini, kita lihat dengan mata hati itu, saya timbul bertanya. Itu ada ilmunya dan ada turunannya tidak. Terus turun lagi ke mata hati, itu apa-apa salah kami. Betul ada semacam itu, apakah sholat yang dari masuk masjid sampai datang sampai qomat sholat Jumat dimulai, baru dia berhenti sholat, itu ada tuntunannya atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nanti itu soal cuma sekedar contoh gitu. Contoh itu masuk masjid, ente sholat tahiyatul masjid. Mungkin kalau kesok, ente sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu mungkin terbagi menjadi 2. Ente mu'akadah, ente ghairu mu'akadah. Ente sing ditekankan, ente sing boten. Kalau ditekankan 12 ini yang zuhur sebelum sholat zuhur 2 salam, 2 salam. Bibar zuhur 2 salam. Setelah sholat maghrib 2 salam. Setelah sholat isya 2 salam. Sebelum subuh 2 salam, 12. Mungkin sing boten ditekankan niku mungkin antara adzan dan iqamah niku enten 2 rakaat. 5 sa, kaki sinten kan kesok. Kaki sinten kan kesok. Berarti bar adzan zuhur mungkin enten salat 2 rakaat nunggu qomat. Mungkin enten misalipun sadare asal itu sekala rakaat. Rahimallahu rajulan sholat qabla asri 4 rakaat. Allah paling rahmat gunakan segalipun tiyang niku yen sadurunge asal itu sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niku alasan apa? Niku sholat rawatib. Lain dinten Jumat niku sholat ingkang pun tidak akan niku mengke wonten 3. Sepindah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niku dina Jumat itu termasuk ditekankan. Sampai Rasul niku pernah dalam kondisi khotbah enten jamaah ingkang lebet niku langsung lingguh. Kata Nabi, ya pulang harus sholaita, pulang ke sholat tahiyatul masjid lah. Dene wahai Rasul, kum fasal ini. Kalau begitu bangkit berdiri sholat 2 rakaat. Lagi ditekankan sangat, yang Jumatan lebu masjid walaupun khotib sudah berkhotbah, usahakan sholat tahiyatul masjid. Niki tidak Jumat. Nomor kali, niku enten sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak niku bakal hormati. Yang kerso, kados ini kan bapak aturaken wae. 2 salam, leret, 2 salam, leret, 2 salam, leret. Sak keseling. Mungkin khotib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu khotib naik mimbar salam, lenggah ada. Itu berhenti. Niku sholat sunnah nomor kali. Dan itu silakan. Tapi yang enten sing masjid nggih dengan istilah sholat qobliyah Jumatan niku sing hadisipun niku sampai sekarang kula boten mangertosi. Bahkan sebagian ulama melemahkan. Enten mriki kiranya nih, enten Solo niku enten masjid niku mungkin adane pindho. Jadi sadare ada niku kok enten niku napa niku. Kok enten bosone napa ngono. Niku mungkin bagi itu ada barada niku jamaah kabeh sholat 2 rakaat. Bagi itu linggo mungkin khotib niku naik mimbar ada mulai. Sholat seperti itu niku hadisipun lemah. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu
Sore niku wonten. Sing nomor 3 Bapak hormati, dinten Jumat itu enten salat sunah setelah Jumatan. Setelah Jumatan, yang turun sekawan rakaat. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Niku yang turun. Kalau tak ini kita pikir kata. Nih, kalau tak lama maka apa? Cekap? Penjelasan. Maksudnya tadi kan sampai komat. Bariku Sampai komat? Iya, sampai komat. Wah, kalau sampai komat Penjelasannya gimana? Sampai komat sholat subuh, sholat Jumat. Itu lo benar kalau sampai komat. Kalau sampai komat, buatnya tentuan ikut. Karena ketika ditegakkan sholat wajib, nggak ada sholat sunnah. Nggak ada sholat sunnah. Kita itu yang sholat sunnah Senin Jumatan nih. Senin Jumatan itu misalnya ikut duhuran itu pun dikomati kita sholat sunnah dirampuni itu. Wah ini kurang rakaat pun rampungi. Mungkin kalau ada ulama kalau tasyahud biasanya rampung dirampungi parah. Tapi kalau lebih dari rakaat tidak. Nah itu sampai komat ya. Kalau sampai komat, wah, ya jelas. Wong nonton itu khotbah berarti betul nggak teknik, betul nggak pesahkan. Karena khotbah itu mendengarkan khotbah itu wajib. Bahkan para alim ulama dibandingin maca Quran ketika khotbah lebih utama dia. Dibandingin kalian maca sholawat lebih utama dia. Sampai amal makhluk nahi munkar. Niku kalau khotbah sunnah kita amal nahi munkar, itu sia-sia Jumatan kita. Enten pas Jumatan dolanan HP. Lo nggih nomor isi tangan putih niku asrama polisi mamane. Dan itu enten di wong mampir kita. Kalau naik mimbar niku teng mburi dhewe niku. Niku mereka kalau dolanan HP. Apa tegur kok ning mburi nggih. Pak tegur tak enteni waras apa ora. Niku sampai menjelang komat nggih, ajeng komat ajeng sholat itu membentangi sholat. Nah memang itu sia-sia Jumatan. Oh kita mengingatkan saja, Mas, Jumatan itu sedolan habis senantar kayak aku gitu. Itu amal-amal yang muka ya, sia-sia Jumatan itu. Terus amalan ketika khotbah menurut nih, termasuk pada sholat itu hanya sholat tahiyatul masjid. Kalau ini sampai komat sholat rakaat, kalau tak lama Pak, kalau dari mana kau sekali. Terus yang terjadi itu sampai khotib naik mimbar, dan khotib naik mimbar pun rampung. Niki pun kalau dari pantun ngamati. Karena ini kaidah pun satu amal sunnah yang diterapkan jamaah dari paham itu bisa memunculkan fitnah. Ampun. Enten pertanyaan dimana saya oleh Fauzan misalnya pun, niku pun berkata kali guru itu cerita. Syekh, ini ada amalan sunnah, nggih. Ketika saya hidupkan, apakah saya mendapatkan pahala? Orang, itu dosa. Yang durung mbok terangke ilmunipun. Dan itu termasuk sholat sunnah sing mutlak kaya ngoten niku, kalau saat ini modern. Dan kenapa? Lah kadang wis kaya dari ngaji aneh-aneh kae. Nggih. Niku nanti khawatir memunculkan fitnah. Saya ditanya, mengkodok sholat 2 rakaat sebelum subuh, bersubuh. Kepala itu salah ini. Misalnya kita mau masjid, ya, waduh mau nanti urus sholat 2 rakaat fajar. Ini kebar subuh di kota boleh. Ini kita masyarakat dari paham. Barang ngaji, sana aneh, baru malah sholat. Ini kebar barang. Memunculkan fitnah. Kalau kalau sampai komat tidak boleh, dan itu dulu ditegur nih. Dalil itu dimas. Nih, nanti pakai dalil misalnya guru geleng orang jelas seperti itu, berarti dia tidak dibangun di atas dalil, angin pun ibadah. Niku mungkin ketika niku Imam Qayyim tertolak karena pokok diterimanya amal itu di atas ilmu. Maka Pak Poltara sudah untuk memperjelas masalah sholat Jumat tadi. Mungkin sebagian dari kadang-kadang kalau orang awam misalnya kita, kemudian yang pertanyakan batasan misalnya kita datang sebelum ada, apakah boleh
tadi seperti yang saya katakan, sholat 2 rakaat salam sampai adzan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, kalau kita dugi saat samunipun mimbar naik, itu lebih afdal mendengarkan khotbah pun apa sholat tahiyatul masjid pun. Kemudian yang ketiga, manakala khotib itu membacakan doa, sikap kita sebagai jamaah itu mengaminkan secara keras atau batin. Mungkin primo berkali ingkang sering kita dapati. Dan mungkin Allah mati, terus sepindah. Kalau mau praktekkan hadis itu soleh. Jumatan pergi masjid jam 11. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu itu sholat 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Sak kesel. Mungkin begitu khotib, mau ganti bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku enten hadis itu. Kalau mau rakaat. Cuman enten kaidah umum. Kalau seperti itu diterapkan ilmu pun derek do paham, dikhawatirkan memunculkan fitnah, gimana sama Allah. Sampaikan dulu ilmu baru diterapkan. Sampaikan dulu ilmu baru diterapkan. Karena kalau ilmu belum sampai diterapkan, datang jadi wow memunculkan fitnah. Allah Ta'ala. Langsung nomor kali. Pas kegiatan ada nih. Ketika masuk ada. Ketika masuk pas ada. Mendengarkan adzan atau sholat tahiyatul masjid di hari Jumat. Niku ketika adzan kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Mendengarkan adzan itu sunnah, mendengarkan khutbah itu wajib. Amalan wajib boten pareng dikalahkan dengan amalan sunnah. Mendengarkan adzan sunnah, mendengarkan khutbah wajib. Ini khusus di Jumat. Kalau di hari Jumat, belum masjid lebih ada. Pun langsung sholat mawon tahiyatul masjid. Mungkin pas khutbah kita lampur-lampur mendengarkan khutbah dengan pendalilan mendengarkan adzan sunnah, mendengarkan khutbah wajib. Didhisikne kan wajib. Ning yang di luar di Jumat, di luar di Jumat ini misalipun duhur. Nurul masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu di rumah saya, nopo langsung sholat tahiyatul masjid di rumah ini. Ya, dengarkan dulu, diikuti, oke sampai doa, baru kita baru sholat tahiyatul masjid. Nomor 3, mengamini khotib. Kulo sampai saat ini kan kalau pegangi itu mengamini dalam hati. Mengamini dalam hati, tidak dengan desa, tidak dengan desa. Karena mungkin keumuman ketika khotib sedang berkhutbah pas ngomong kita berdepan ngomong, betul pertanyaan ngomong. Walaupun mungkin itu pun enten penjelasan, tidak boleh ngomong itu dengan sampingnya. Kalau dengan khotib ketara, dengan khotib itu ketara. Misalkan khotib itu saya belum mampu, tapi harus syair. Itu ketara. Bukan misalnya boleh khotib itu khutbah semuanya 3,5 mampu. Pak khotib tidak bingung. Misalnya itu diperbolehkan. Tapi kalau percakapan antara jamaah dengan khotib, kalau saya sepemanggil dengan ulama diaminkan dalam hati. Jadi khotib doa, ya kita dalam hati itu mengaminkan. Dan doa dalam khutbah Jumat itu salah rukun. Artinya pun misalnya pun berkhutbah rampung. Kedua, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu akhir sholat kepala. Ini yang masyarakat dari paham ampun sepindah melek mungkin yang masyarakat itu yang bercek komplit itu yang doa yang nomor-nomor itu dikompliti dalam rangka untuk supados boten dan masyarakat bingung. Menurut Allah, kalau lebih condong untuk doa ketika khutbah diaminkan dalam hati, diaminkan dalam hati. Dan doa khutbah itu mungkin dibahas kata sangat. Enten mungkin pembahasan khotib itu yang buku khusus kesalahan khotib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nampakkan Al-Qur'an
pribadi. Allah maghfirli wa li walidayya wa narhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doanya dengan kalimat saya. Itu jadinya dolim. Jadi kuat berjamaah mengambil ini gondongannya aku tahu. Jadi kan kita membahas. Kalau tak larang makanya. Cekap? Nyambung lagi. Kemarin 3 atau 4 minggu yang lalu itu Ustaz mengatakan bahwa setelah sholat wajib dalam ini itu tidak ada doa di sana, adanya zikir, gitu ya. Kemudian, ya doa itu gimana agar ditempatkan pada jamaah ketika sujud? Bukankah sujud itu sudah ada bacaan bakunya? Apa enggak dinamakan yang namanya bid'ah itu, Ustaz? Mohon dijelaskan. Bapak hormati, saksapun pun sholat wajib. Niku pemanggil ingkang kuat. Niku wontenipun dikit. Sebagian ulama ingkang berpendapat doa itu cuma misalipun pangandikanipun Rasul Jonathan Abu Dar la tada'anna fi kulli duburi sholatin antakula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa sibadaka. Terus ingkang paling kuat setelah sholat dikir. Kalau mau berdoa di mana? Sujud. Itu kan hadisipun. Terus bacaan tentang sholat itu bakal nanti enten sing pakem ditambahi gak boleh. Tapi ada sing itu kita tambahkan di situ kepala, termasuk padanya setelah tasawuf akhir. Setelah tasawuf akhir itu yang minat doa, fayadrubihi. Kata Nabi, pilihan doa sing mbok gunane berdoa. Nah itu mau bobot kepalanya. Lah bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahkan mungkin terfikir itu dibahas. Kalau kita bermunajat kepada Allah sampai pun dalam sholat, sebagian ulama berbahasa Jawa boleh, misalnya itu buatan mampu untuk berbahasa Arab, tapi khusus untuk doa doa. Tapi kalau di luar doa, buatan Arab. Bahkan mungkin kalau diperluas, Rasul itu misalnya pun baca ayat tentang jannah dalam sholat, itu minta kepada Allah as'aluka jannah. Mau ayat tentang neraka, wa a'udzubika minan nar. Niku pun kepanjangan. Cuman kalau berjamaah nanti memperhatikan ngikut kepada imam. Jangan sampai pas sujud donga kesuwen. Akhirnya terlambat saking gerakan imam. Tasawuf akhir donga kesuwen. Imam salam rampung terus donga terus. Boten parah kalau jadi makmum niku mengikuti niku berlambat boten parah, barengi boten parah, disiplin lebih keras. Niku bakal nanti kalau dalam sholat itu 2 tempat niku sujud enten hadisipun. Nomor kali ketika sholat tasawuf akhir. Niki yang di luar sholat kapan kita berdoa antara adzan dan iqamah. Terus kita misalnya pun maghriban, beradzan nunggu qomat, sampun sholat 2 rakaat mau berdoa mau berangkat ayat. Niku enten cocokan. Nggih, niku waktu ijabah. Mungkin misalnya pun ke masjid, misalnya pun keluar masjid, itu ada tempat-tempat yang harus saya katakan berdoa. Terus kalau di sholat, itu tidak boleh sujud sama ketika setelah tasawuf akhir saat tasawuf awal. Niku doa selain berdiri dari 4 itu sunnah mawon. Kalau berdiri dari 4, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Sebagian ulama wajib, sebagian ulama sunnah. Di luar niku kalau mau baru tasawuf awal atau tasawuf akhir niku sunnah kita berdoa. Bukan, Pak.